Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke teman-teman, kali ini saya akan berikan tema yang beberapa saya bahas yang ditanyakan teman-teman ya. Nah, tema yang pertama yaitu berhubungan dengan pakan comboran di kandang hobi kelinci, yaitu polar. Banyak sekali masih belum paham ya. Ini saya jelaskan lagi. Kemudian yang kedua, umur kelinci sapihan yang pantas disapih dan agar sapihan itu tumbuh cepat, kemudian sapihannya tidak gampang mati. Nah, insya Allah dua tema ini saya bahas agak panjang ya teman-teman, karena jarang upload video, jadi saya akan berikan beberapa ulasan tentang tema tadi ya. Yang pertama yaitu ini teman-teman, saya bahas langsung yang polar ini teman-teman. Untuk pakan polar ini saya jelaskan dulu, yaitu campurannya antara beberapa campuran, yaitu terutama polar cap angsa teman-teman ya, cap angsa, kemudian garam, air, kemudian bisa dikasih juga. Nah, untuk polar tadi itu cap angsa itu harus cap angsa ya, maksudnya yang lainnya itu agak nggak doyan ya teman-teman. Jadi cap angsa, kemudian garam, susu profat, kemudian campurkan wormet ya, wormet yang sudah saya share di video-video sebelumnya, itu vitamin plus penambah nafsu makan dan obat cacing. Itu bagus sekali kalau dicampurkan, juga agar kekebalan kelinci itu bagus sekali. Kemudian teman-teman ya, untuk teman-teman yang mencoba pakan polar ini harus telaten ya teman-teman, harus telaten. Itu misalkan kasih pakannya itu pagi dan sore, walaupun tidak makan pertama-tama ya, antara 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu mungkin ya belum lahap. Tapi kalau misalkan teman-teman lakukan terus menerus ya seperti ini ya teman-teman, nah bisa dilihat, nah nanti kelincinya akan lahap sendiri teman-teman ya. Kelincinya akan terbiasa untuk pakan polar dan makannya lahap seperti ini. Nah, itu harus telaten teman-teman ya, telaten. Kemudian teman-teman bisa lakukan setiap hari pagi dan sore ya teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman yang banyak sekali ya masih bertanya tentang pakan polar, masih belum bisa ya, kebanyakan tidak telaten, karena campurannya itu sebenarnya mudah teman-teman ya, cuma nggak telaten itu harus dikasih setiap hari. Nah, bisa dilihat ya, tuh lahapnya seperti ini teman-teman. Nah, ini bisa dilihat, ini lahap sekali teman-teman. Ini pagi sudah saya kasih ya, jadi saya kasih lagi malam pulang kerja. Nah, jadi teman-teman usahakan kalau pakan polar telaten ya, campurannya sudah saya kasih tahu. Jadi teman-teman bisa lakukan setiap hari untuk pakan comboran polar. Ini sudah beberapa tahun ya saya pakai polar ini. Bisa dilihat tuh makannya seperti kalau manusia tuh makan seafood nah bisa dilihat. Ini misalkan teman-teman pakannya ya, saya kasih tips ya. Misalkan beli kelinci sebelumnya itu pakannya pelet ya teman-teman, usahakan peletnya itu masih dikasihkan. Jadi untuk polar, mau diganti polar tuh yang pakan utama dikasih ya, jadi jangan langsung diganti polar, itu salah teman-teman. Harus dikasih peletnya, kemudian sedikit-sedikit peletnya dikurangi sampai polarnya itu lahap sekali ya teman-teman. Jadi seperti itu tips untuk mengganti pakan polar. Sebelumnya pakannya misalkan pelet ya, bisa diganti dengan polar dengan cara yaitu jangan diganti langsung polar, harus dikasih pakan sebelumnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini padahal sapihan ya teman-teman, tuh seperti ini. Nah, untuk kekurangan pakan polar ini yaitu bulunya teman-teman. Bulunya agak kusem karena memang comboran, jadi setiap habis makan biasanya kakinya itu di gini-giniin, jadi kena bulu, nggak bagus. Jadi teman-teman kalau misalkan kelinci pure itu kurang bagus untuk pakan polar ya. Yang bagus itu ya untuk pedaging kelinci seperti ini, jadi masih bagus ya untuk pakan polar.
pedaging itu ya NZ, Haila, Haikul ya, seperti itu. Yang dicarikan dagingnya, jadi bukan hiasnya. Untuk bulu seperti bulu karpet kan itu harus bulunya bagus sekali teman-teman ya. Kalau pakan polar ya tidak pantas ya. Nah, itu untuk tips pakan polar ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk yang belum telaten ya usahakan ya setiap hari dikasih, karena kalau pakan polar itu butuh setiap hari untuk kasih pakannya pagi dan sore. Dan jangan lupa kasih daun pisang ya teman, seperti itu. Daun pisang selalu ready. Kalau saya polar sama daun pisang saja, tidak pernah pakan lainnya. Ya pakan lainnya seperti kangkung ya kalau ada, kalau nggak ada ya tetap daun pisang sama polar. Nah, bisa dilihat ya luas sekali teman-teman. Alhamdulillah, intinya telaten. Yang belum bisa pakai polar ya dicoba terus ya, jangan dikasih dedak ya teman-teman. Kemarin ada yang tanya nggak mau juga dikasih dedek ya, dicampur dedek itu anune padi itu loh teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau kasih ya polar saja sesuai campuran yang sudah saya jabarkan tadi. Polar, kemudian susu profat, garam, dan air campur wormet ya teman-teman, itu bagus sekali. Jadi teman-teman lakukan setiap hari. Nah, itu untuk campuran polar ya teman-teman. Nanti kalau nggak paham ya tanya lagi ya, tanya itu gratis teman-teman. Saya selalu share cara-cara untuk misalkan untuk teman-teman biar bermanfaat ya, saya share terus teman-teman ya. Nah, untuk ini teman-teman misalkan kelincinya hamil, bagus sekali ya teman-teman untuk pakan polar ini, karena dimana polar ini sangat bagus sekali kandungannya kalau dicampur susu profat. Jadi untuk ASI itu bagus sekali teman-teman, untuk ASI bagus sekali. Kemudian untuk menyusui misalkan sudah lahiran, kelincinya itu sapihan cepat besar teman-teman. Nah itu ya, jadi kalau bisa usahakan kelincinya itu kalau jenis bukan hias rek pure ya dikasih polar nggak apa-apa ya, murah sekali. Dan untuk teman-teman misalkan tanya berapa takaran gramnya, saya nggak ngitung ya, dan saya kira-kira misalkan kelinci ini saya kasih 1 genggam ini kurang ya, saya kasih 2 genggam teman-teman. Misalkan 2 genggam kurang ya, kira-kira misalkan besok paginya masih habis ya dilebihkan. Itu untuk kelinci yang indukan atau yang hamil. Nah ini hamil teman-teman ya, hamil saya kasih banyak. Pokoknya yang banyak dikasih itu yang hamil, yang menyusui, kemudian untuk penggemukan. Nah itu ya teman-teman. Oke, langsung lanjut pembahasan sapihan ya teman-teman. Sapihan itu bisa disapih pada saat umur kurang lebih 45 hari teman-teman. 45 hari itu bisa disapih ya, seperti ini. Nah teman-teman, ini tips yang begitu penting ya. Misalkan sapihan seperti ini, misalkan totalnya atau jumlahnya kelincinya itu 5, usahakan satu kandang ini cuma maksimal 2 ekor. Itu bagus sekali untuk perkembangan sapihan teman-teman. Kemudian tempatnya harus luas agar kelinci itu banyak lari-lari. Kalau banyak lari-lari itu kelinci sehat-sehat teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lakukan sapih itu ke kandang yang satu kotak diisi maksimal 2 ekor. Bahkan kalau misalkan isinya 1 ekor ya teman-teman, seperti ini ya, seperti ini. Nah ini dulu saya sapih, kemudian saya taruh 1 kotak 1 kelinci cowok besar teman-teman ya. Nah ini termasuk juga tips agar kelincinya cepat besar ya, yaitu sapih kandangnya agak lebar, kemudian sendirian itu cepat besar sekali. Mungkin ternak yang lama paham ya maksud saya ini. Kalau misalkan untuk pemula ya mungkin pikir-pikir ya, masih pikir-pikir masa sih ngono. Jadi untuk sapihan bagusnya itu satu kandang maksimal 2 ekor ya, seperti ini ya. Nah ini 2 ekor, ini 2 ekor,
yang bawah 2 ekor. Nah seperti itu. Nah untuk cepat besarnya ya saya lakukan yaitu dengan pakai polar, kemudian kandangnya agak luas, kemudian satu kotak isi 2 ekor teman-teman ya. Nah maaf ya nggak jelas karena malam. Jadi teman-teman usahakan untuk sapinya umur 45 hari. Kalau misalkan kelincinya itu indukannya mau dikawinkan, yaitu dengan cara pisah indukan tapi masih menyusui. Itu paham nggak? Besok saya jelaskan ya teman-teman untuk tema pisah indukan biar indukannya kawin kemudian masih menyusui. Itu juga ada tipsnya teman-teman. Besok saya update lagi ya. Kali ini saya fokus ke biar sapihan cepat besar ya teman-teman. Nah ini gemo guys. Jadi satu kotak ini saya kasih 2 kelinci teman-teman. Nah seperti ini. Nanti cepat besar ya, dan kasih daun pisang. Daun pisangnya jangan sampai di lantai ya, usahakan seperti itu. Nah itu tinggal deboknya karena saya gantung ya, jadi harus kebersihan di lantai ya. Kebersihan di lantai itu penting sekali, karena kalau ingin kelincinya sehat-sehat ya bersih ya, bersih, lantainya bersih, kemudian disemprot desinfektan. Wah itu bagus sekali teman-teman ya. Pokoknya video kali ini agak panjang ya, karena saya jarang upload ya, sekali upload saya bahas ya. Jadi teman-teman kalau nggak mau tonton panjang-panjang bisa di skip ya. Kemarin juga ada yang request bikin video yang panjang, jadi saya bikinkan sambil kasih pakan, sambil kasih tips ya. Yang mau tanya kandang lagi ya, kandang ini ukurannya ya panjang segini, ini 1 meter teman-teman ya, ini segini 1 meter, kemudian ke belakang kurang lebih 50 ya tinggi. Ini tinggi setiap susunnya beda ya, setiap susunnya beda-beda. Yang bawah ini agak panjang, yang tengah agak panjang, yang tingginya yang atas nggak begitu tinggi. Kalau tingginya beda-beda ya teman. Kalau ukuran ke belakang sama samping ini itu sama 1 meter 50. Jadi saya buat 1 kelinci. Wah mantap sekali mas. Jarang sakit ya, kalau kandang luas seperti ini itu jarang sakit kelinci saya. Apalagi kalau manajemennya bagus, istimewa teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ingin kelincinya sehat ya berusaha manajemennya bagus. Nah ini insya Allah juga hamil. Nah ini tempat pakan saya cuma seperti ini teman-teman. Ini bekasnya talang ya, bekasnya talang kotoran atau urin. Nah mantap teman-teman. Ini makannya tuh lahap sekali. Jadi harus telaten ya untuk kasih pakan polar. Nah seperti ini teman-teman ya. Kalau indukan saya kasih banyak karena hamil ya. Nah itu teman-teman ya, untuk kandang ini bisa bongkar pasang ya teman, bongkar pasang bisa dicopot, bisa juga untuk kandang kucing, kandang ayam juga bisa ya teman. Ini kemudian ada yang bertanya lagi tentang minuman ya. Minuman itu harus selalu ada teman-teman ya, selalu ada, karena kalau dehidrasi itu kelinci juga pengaruhnya besar ya teman-teman. Stres itu bisa ya, kemudian kelincinya itu mogok makan itu bisa ya karena dehidrasi. Jadi minuman harus selalu ready. Nah ini masih sedikit, tambahi guys, besok pagi insya Allah habis ya. Nah ini sapihan juga ya, ini saya pisah untuk satu kandang satu kotak, ini 1 kelinci. Tapi bedanya jauh sekali, dengan sama umur tapi isinya 2 ya. Nah sama ini agak besar, jadi bisa lari-lari longgar, dan pakannya itu misalkan 1 ekor itu habis sesuai porsinya.
Misalkan kalau 2 ekor itu satunya lahap, satunya kurang lahap, yang satunya gemuk, yang satunya kurus. Nah, itu ya teman-teman ya. Ini juga Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya teman-teman. Ini kalau pagi sudah habis teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ingin pakannya polar ya harus telaten. Balik ke sini guys, yang belum dikasih pakan. Yang bertanya silahkan ya, bisa WA. Saya taruh ya WA saya di kolom komentar. Sama obat-obatan juga saya sudah readykan ya di Shopee, bisa bayar di rumah. Nah, ini juga hamil teman-teman. Ini hamil kurang lebih 2 minggu. Kok bisa tahu hamil? Ya itu harus bisa teknik palpasi teman-teman. Nah, ini penting sekali teman-teman. Ini juga ilmu ya, saya share. Palpasi ya, palpasi itu teknik dimana meraba perut indukan yang sudah dikawinkan. Jadi teman-teman kalau ingin kelincinya tahu ya hamil, nggak harus dipalpasi. Dipalpasi itu tahunya itu setelah 1 minggu setelah kawin itu bisa diketahui teman-teman, yaitu dengan cara meraba perutnya, kemudian dilihat ada seperti benjolan seperti kelereng, itu enggak satu ya, ada kurang lebih minimal 3 ya, jadi itu berarti hamil teman-teman ya. Nah itu oke teman-teman ya, sudah 16 menit, insya Allah sudah panjang. Terima kasih untuk tema kali ini, semoga bermanfaat ya. Semoga teman-teman ternaknya selalu, kelincinya selalu sehat ya. Utamakan hobi saja ya, senang seperti saya ini. Yang utamakan saya senang kelinci dulu ya. Untuk kandang isi nanti kalau ada rezeki ya dirubah ya, dirubah lebih bagus. Isinya seperti yang pure ya. Untuk sementara kelincinya seperti ini. Nah, kelincinya full jenis dot ya teman-teman. Karena untuk beli jenis mahal masih nabung teman-teman, masih apa ya namanya, kalau Jawanya celeng-celeng ya, masih belum punya modal teman-teman. Karena saya sudah berkeluarga dan pekerjaan juga biasa, jadi ya dibagi-bagi teman-teman ya, dibagi-bagi untuk hobi dan kebutuhan. Wah oke teman-teman, semoga bermanfaat ya tema kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, HP-nya error guys, nggak bisa dimatikan nih.